Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo Sobat Hukum, kembali lagi di channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Bersama saya Dewa Dira dari Pers Resonansi Justisia. Masuk ke 6 besar ajang Madrasah Robotik Competition tahun 2022 menjadi suatu kebanggaan bagi dua siswi yang dapat mengharumkan nama sekolahnya. Untuk itu, di sini bincang-bincang saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 3 narasumber. Yang pertama ada Bapak Fauzi. Halo Pak, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan dirinya Pak dan sedikit menceritakan tentang diri Bapak mungkin? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Rahman. Kalau di UMAN, saya guru mata pelajaran geografi sekaligus pembina dari tim robotik Asahan. Itu saja mungkin. Nah, narasumber kita yang selanjutnya ada Afifah, yaitu salah satu pemenang MRC 2022. Mungkin Afifah boleh memperkenalkan dirinya sekaligus menceritakan tentang dirinya. Halo, nama saya Afifah Arfiani Marpaung, biasa dipanggil Afifah, dan sekarang saya berada di bangku kelas 12 IPA 1 Madrasah Aliyah Negeri Asahan. Nah, narasumber kita selanjutnya adalah Putri. Putri mungkin boleh diperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan saya Putri Nabila Siregar, biasa dipanggil Putri, dan saya siswi yang duduk di bangku kelas 12 IPA 1 Man Asahan. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman nih kan udah kelas 12. Jadi selain duduk di bangku sekolah, apa aja nih kegiatannya mungkin yang ada di luar ataupun dalam sekolah gitu? Kalau saya sendiri Kak, kegiatan lainnya yaitu les. Pulang sekolah les gitu. Gitu aja, les. Les. Putri mau masuk mana nih kira-kira? Ya, aku mau masuk mana? Kalau Vipa mau, kalau kan lesnya ya di tempat kedinasan juga, niatnya mau ke Poltek SSN. SSN. Kalau Putri sendiri kegiatannya apa aja nih? Kalau kegiatan Putri les juga di bimbel sama organisasi PMR. Organisasi. Berarti dua-duanya sama-sama aktif ya anaknya. Nah, untuk kejuaraan nih, selain kejuaraan MRC, apa aja nih yang udah diraih di masa SMA? Di masa SMA ini, sebelum MRC kami sudah mengikuti yang namanya SIC dari Samsung dan Skillful. Di situ kami meraih peringkat ke-5 secara nasional juga, namun online. Online ya? Iya. Terus untuk informasi lomba, kan ini sebagai pemenang ya, informasi lombanya ini kalian dapat dari mana? Apakah langsung diberitahu oleh pihak sekolah atau mencari informasi tersendiri? Mungkin Bapak boleh memberikan jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk informasi lomba, memang kalau MRC atau Madrasah Robotik Competition adalah program tahunan. Jadi bisa dibilang ini adalah ajang setiap madrasah untuk menampilkan dan promosikan kegiatan-kegiatan mereka, khususnya di bidang robotik gitu kan. Alhamdulillah pada tahun 2022 itu adalah awal kami mengikuti MRC, karena memang kami terbentuk di tahun 2021. Setelah kita ikuti, alhamdulillah kita diberikan amanah untuk bisa masuk ke 30 terbaik ya. Kemudian kita ikut masuk ke nasional di Yogyakarta. Kalau informasi ya kita dapat dari kepala madrasah, dan ini memang ajang tahunan. Baik, di saat mengikuti lomba MRC ini ada nggak sih kendala yang mungkin Bapak dan rekan-rekan alami? Mungkin dari kendala orang tua, gitu, izin orang tua. Soalnya kan ini lombanya nggak di Sumut nih. Kalau pada awalnya Kak, kami nggak berpikir kami bakal lolos ke Jogja gitu. Kami hanya berusaha sebaik mungkin gitu. Hasilnya udah kami serahin gitu. Dan sebelum berangkat itu kendalanya memang banyak Kak, dari awal pembuatan videonya. Nah, di situ kami kan udah lagi letih-letihnya tuh habis Samsung Innovation Campus. Di situ kita Samsung tanggal berapa? Tanggal 12 Oktober. 12 Oktober. Situ kami final 12 Oktober. Sementara pengumpulan video dari robot di MRC itu 26 Oktober. Itu hanya beberapa hari Kak kami ngerjain robotnya. Jadi kayak deadline-nya itu udah mepet banget. Disitulah kami nggak tidur-tidur ngerangkai robotnya sampai kami ngetek videonya itu, ngedit videonya hamin 2 jam gitu sebelum penutupan pendaftaran.
Kalau untuk izin orang tua ngebolehin aja atau ada sempet nggak usah gitu? Di Putri sih Kak yang sempat orang tua agak susah karena dari SIC tadi kan sibuk kali sampai malam-malam, sempat sulit, tapi dibujuk-bujuk mau. Juga. Boleh dong mungkin dari Bapak dan juga adik-adik ceritain sedikit aja pengalaman selama berada di sana di Jogja. Dari Viva dulu mungkin. Pengalaman di Jogja rasanya kayak kami di Jogja itu kayak di sini juga Kak, karena di Jogja itu kami fokus gimana robot kami tampil dengan yang sebaiknya gitu. Jadi di sana kami itu ya ngeprogram di tempat di mes itu kami terus program sampai hari H-nya kami juga masih memprogram. Dan waktu hari H itu Kak, track yang dibagikan dari drive mereka gitu sama track di lapangan beda. Jadi di saat 1 jam lagi mau lomba itu kami masih ngerubah program seluruh programnya. Karena beda 2 cm itu aja mempengaruhi kerja robotnya. Kalau Putri gimana? Sama sih Kak. Sama ya? Bapak mungkin sebagai pembimbing ada pengalaman lain? Kalau pengalaman hampir sama ya, karena memang melihat kerja orang ini dari awal sampai ke sana sampai akhir ya tidak lain yang dipegang itu hanya robot gitu. Karena kita takut gitu, karena ini ajang nasional, kita takut robot ini kayak terkesan robot anak SD gitu. Jadi kami maksimalkan kerja si robot sampai tidur sampai tengah malam gitu kan. Dan pada waktu hari H kita disuruh lagi untuk berpikir ulang karena ternyata lintasannya tidak sama dengan konsep yang dibagikan sama pihak panitia gitu. Disitulah kerja ekstra kami. Itu kelakuannya gitu. Cuman memang saya sendiri tidak bisa terlibat karena kalau di lapangan itu siswa langsung, kita hanya di kayak seperti di gor si guru-gurunya itu hanya di atas di tribun. Si siswa itu di bawah. Mereka lah ketika dapat konsep lapangan, mereka lah yang mengukur, memprogram ulang, mendesain ulang bagaimana kerja si robot itu dapat maksimal sesuai dengan sistem yang diinginkan. Berarti selama perlombaan guru ataupun pembimbing nggak boleh ikut campur tangan aja Pak? Nggak boleh. Nah selanjutnya gimana nih perasaan adik-adik setelah mengetahui bahwa dinobatkan sebagai peringkat 6 di lomba MRC 2022 ini? Oke, dari Syifa dulu. Kalau perasaan saya Kak, alhamdulillah ya kan Kak, sedikit bangga kan Kak, karena nggak boleh terlalu berbangga diri kan Kak. Senang, sedih, campur aduk karena udah bener-bener capek gitu dan terbayarkanlah capeknya dengan 6 besar tadi itu Kak. Kalau Putri gimana? Seneng sih Kak, haru juga bisa sampai ke sana, nggak nyangka gitu sampai ke sananya. Nah, kalau Bapak gimana? Apalagi kan angkatan mereka ini angkatan pertama ya Pak yang bisa sampai ke Jogja. Sebenarnya perjuangan ke Jogja itu sangat berat. Beratnya satu, dari segi psikis, Afifa dan Putri itu baru selesai dengan program Samsung Innovation Campus. Karena program Samsung Innovation Campus itu 9 bulan programnya. Dan setelah itu benar-benar energi mereka terkuras gitu. Dan awalnya sebenarnya kami tidak mau ikut gitu tapi tidak mungkin kita bilang langsung ke Capsek gitu kan. Cuman kami bilang bahwasannya untuk program MRC itu membutuhkan biaya yang besar. Ternyata kepala madrasah tidak takut gitu. Nggak masalah gitu. Berapa 10 juta? Oke, lanjut aja gitu. Ya udah, jadi dari situ ya udahlah, kita nggak ada pilihan lain kan. Jadi kita ikuti, dan waktu ketika kita ditetapkan 30 terbaik, itu kami bingung. Bingung kenapa? Karena sebenarnya dalam ajang MRC ini, terutama Battle Robot, itu kita memakai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi si robot itu kita program, dan si robot itu harus bekerja sesuai dengan track, dan dia kayak apa namanya, sesuai dengan program yang kita buat gitu kan. Ternyata kita buat di sini hampir berapa minggu kemarin? 2 minggu ya? Iya Pak, nggak lama. 2 minggu. Apa namanya? Target yang kita harapkan itu tidak tercapai. Jadi kami memutuskan memohon kepada kepala madrasah kan, Bu, kami perlu bimbingan lebih lanjut gitu kan. Jadi kami pergi ke Polmed, tim robotik Polmed. Kita ke sana audiens itu kan.
untuk pengembangan robot tersebut. Ternyata di Polmed juga kami tidak mendapatkan progres yang cukup besar. Jadi kita cari praktisi robot yang bisa membantu kita gitu kan. Dan pada waktu itu kita dapat gitu kan, kita briefing, kita buat segala macam, dan ternyata dalam prosesnya itu juga tidak mudah gitu kan. Banyak try and error, kita coba 1 bulan memaksimalkan robot yang kita buat, ternyata tidak maksimal, kita rombak ulang gitu kan, dan akhirnya ya rombak ulang itu kita butuh berapa hari kemarin? 3 hari ya. 3 hari ya. Rombak Kita ulang yang rombak awal. robotnya gitu. 3 hari kita rombak ulang, kita program, kita maksimalkan, alhamdulillah bisa gitu kan. Dan di hari H aja kita itu masih sibuk otak-atik gitu. Makanya sebenarnya kalau kita bicara robotik itu nggak seperti barang jadi yang kita buat langsung bisa berjalan sesuai keinginan, enggak. Dan biayanya juga cukup mahal gitu kan. Makanya kalau bisa dibilang perlombaan robot ini sebenarnya bukan dicari value nilai hadiahnya, tapi gengsi dari suatu event tersebut karena kita berbasis teknologi sebenarnya. Baik, untuk pengalaman ini, boleh nggak diceritain sedikit tentang hal-hal apa aja yang dipersiapkan sampai akhirnya kalian bisa masuk ke dalam peringkat 6 besar? Untuk saya ya Kak, yang saya persiapkan, kami kan awalnya itu ngeprogram. Jadi di Samsung itu kemarin itu kami ngeprogram. Jadi masuk kemarin nggak kaget ngeprogram. Mempersiapkan alat-alatnya itu juga lumayan sulit Kak. Nge-tag videonya juga banyak kendala. Ngedit video, nge-upload itu lumayan sih Kak, berat perjuangannya. Dan saat hari H pengumuman 1 November saya dapat chat dari Pak Poji dan emotnya nangis. Oh, nggak lulus ini. Ya udahlah, dah pasrah gitu kan Kak. Jadi pas dibuka nggak ada gitu nama Man Asahan, ternyata di bawah di urutan ke-28. Senang lah, sedih juga gitu, baru nge-share ke Putra sih. Kan sebenarnya pengumuman itu kayak seperti satu senang, satu lagi sedih karena pasti ada perjuangan besar lagi yang Setelah akan ini. kita lalui sebenarnya itu. Tapi perasaan deg-degannya sudah sedikit tercover karena sebelumnya udah pernah ikut lomba ya Pak? Iya, dan sebenarnya yang terberat kita alat. Bahan-bahan yang kita butuhkan itu tidak ada di sini. Kita harus beli online. Oh, dari e-commerce gitu Pak? Iya, e-commerce. Putri? Dan waktu sebelum yang kami mau ngetek video untuk dikumpulkan itu Kak, kami juga nyari alatnya ini keliling kisaran gitu, Nggak berdua. Nggak ada. Hujan-hujan nggak ada, robot nggak bisa gerak, video harus dikumpul. Iya. Gimana gitu? Berarti besar banget ya perjuangannya. Iya, sampai nelpon orang juga nggak ada. Baik, nah untuk motivasi nih, kalian kan udah dinobatin nih jadi peringkat 6 di ajang kompetisi MRC. Boleh dong diberiin motivasi ke rekan-rekan hukum, gimana caranya biar rekan-rekan hukum yang menonton bisa kayak kalian berdua. Mungkin dari Afifah nih. Kalau dari saya sih Kak, jangan berbangga diri dan jangan cepat puas dengan apa yang telah dilakukan. Ilmu itu nggak terbatas teman-teman, jadi bisa kita cari kapan aja. Langit itu di atasnya masih ada langit juga, jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan takut untuk sukses. Kalau Putri? Kalau dari Putri sendiri, jangan pernah untuk takut mencoba hal baru yang bersifat positif dan jangan pernah untuk takut gagal, karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda saja. Bapak mungkin punya motivasi untuk rekan-rekan hukum yang menonton? Baik, motivasinya lakukan saja apapun hasilnya, paling tidak kamu punya pengalaman. Kalau saya tanya-tanya sedikit nih, tadi kan kembali ke pertanyaan awal, tadi kan Vivanya les gitu kan, mau ke SSN Ya, politik SSN. SSN ya. Tadi Putri mau kemana mungkin bisa dibilang? Mau ngambil farmasi USU. Di USU. Kalau Putri selain di Viva selain di SSN mau ngambil kemana? Ke Teknik Informatika Andalas Kak. Andalas, jauh ya. Ya mungkin dari Bapak, Viva ataupun Putri ada yang mau disampaikan? Yang mau kami sampaikan adalah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sekolah, kepada UMI, Kepsek yang selalu ngedukung kami, pihak komite juga, dan seluruh rekan-rekan yang ngedoain kami dari sana gitu. Kami di Jogja Kak,
mereka baca Yasin semua bareng-bareng dan juga guru-guru lainnya gitu Kak. Jadi kami disupport gitu, selain dari kami sendiri, jadi keberhasilan kami ini datang dari mereka juga. Dan kami juga berterima kasih kepada pihak komite sekolah yang telah membantu biaya keberangkatan kami ke Yogyakarta, serta terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mempublikasi tentang kami ini. Dari Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau saya ke pihak Fakultas Hukum aja lah ya, karena sebenarnya ini ya sesuatu yang sangat menginspirasi untuk yang lain sebenarnya gitu kan. Ya, karena bidang robotik ini kan sangat jarang gitu kan, paling tidak adalah secerca inspirasi untuk siswa yang lain gitu kan. Mudah-mudahan Fakultas Hukum ini terus berkembang kan, apalagi progresnya, dan juga bisa menginspirasi yang lainnya. Mungkin itu aja mungkin. Nah, untuk target nih Pak, ini kan Afifah sama Putri udah lulus nih Pak. Untuk tadi nama organisasinya Robotik Man Asahan. Ada nggak harapan Bapak ke depannya atau target-target yang harus dicapai sama Robotik Man Asahan ini Pak? Kalau harapan target dari Robotik Man Asahan sih simpel aja sih, sebenarnya berbuat aja, apapun hasilnya itu adalah hal terbesar yang kamu lakukan. Baik, terima kasih pada Bapak Fauzi dan juga adik-adik kita, kepada Afifah dan Putri telah memberikan kisahnya dan juga telah menginspirasi sobat-sobat hukum. Seperti yang dikatakan oleh adik Afifah tadi, jangan pernah berbangga diri dan jangan cepat puas atas apapun yang telah kita raih, dan juga jangan berhenti berproses. Teman-teman hukum, sampai situ saja podcast kali ini. Saya Dewa Dira mengundurkan diri, dan oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.